semua, sekarang kembali lagi dengan channel Risop Tremelia. Nah, di sini aku kembali hadir bersama dengan bestie aku, War. Nah, di sini kami sedang membahas tentang terkait kenapa masih single. Itu menjadi acuan untuk ingin aku bahas karena kebetulan selama masa hidup dia nggak pernah pacaran. Jadi itu yang membuat aku bertanya-tanya, bahkan beberapa temen cowok itu juga sempet mikir kenapa sampai sekarang masih single. Ini orang mikir aneh-aneh nih, orang mikir aneh-aneh. Terserah orang mau bilang apa, tapi intinya akan kami tuntaskan di part ini. Yang kepo-kepo wajib nonton ya. Dengar-dengar banyak yang kepo ya masalah hubungan kau dengan yang lainnya gitu. Lumayan sih, emang gak banyak-banyak kali juga. Kok nggak risih apa? Maksudnya orang-orang tanya malam jalan sama siapa, siang makan sama siapa. Risih kali memang. Terus kalau misalkan mau tidur sip kos sama siapa. Waduh. Ya kalau dibilang risih ya risih, cuman kan itu hak orang kan mau nanya. Ya nggak masalah dong, apalagi kita kan memang masa remaja bagi sebagian orang kayak lagi-lagi masa kita nih pasti punya pacar, padahal bukan belum tentu. Maksudnya belum tentu itu apa? Ya bisa jadi juga jomblo. Jadi kebanyakan orang tuh bilang zaman sekarang masih jomblo, nggak percaya. Orang rata-rata bilang kayak gitu. Jadi kalau kita bilang kita nggak ada someone, orang tuh nggak percaya. Pasti ngira kita kayak ada someone. Apalagi kalau kita pergi sama mungkin kita pergi sama kawan. Oh, berarti kalau misalkan orang bilang ke kau tuh zaman sekarang, mereka tuh nggak percaya. Iya. Kalau kau itu nggak punya cowok itu karena kondisi zaman sekarang tuh nggak mungkin nggak jomblo. Iya. Oke. Tapi tau nggak sih, kadang beda cerita sama aku. aku Lucu ya, pada Iya. belum cerita ya. Iya. Aku gatal aja. Aku sekilas info kalau misalkan beda-beda tiap orang ya. Iya. Aku percaya pada quotes yang mengatakan bahwasannya kalau orang itu nggak percaya kita punya pasangan, itu tandanya kita cakep. Asik. Bisa jadi ya. Ya, jadi saat nggak punya pacar, nggak mungkin nggak percaya. Itu berarti tandanya oh aku cakep. Gitu. Sampai orang nggak percaya kita jomblo ya. Ya gitu, walaupun kadang-kadang kalau misalkan dalam diri sendiri kita berpikir kenapa sampai sekarang punya pacar ya, kadang juga kita terbersih nggak sih pikiran kayak gitu. Aku nggak pernah pacaran, Iwar juga nggak pernah pacaran, jadi itu yang membuat kami masuk aja gitu kalau misalkan kami bertukar pikiran tentang pacaran tuh nggak enak loh, gini. Kadang-kadang kami juga gini loh, Masa kadang-kadang nggak percaya nih mereka. terserah mereka mau percaya atau enggak. Muka nggak percaya nampak di sini. Tapi kan ada benarnya juga yang kita bicarakan ini. Iya. Kan kita bicara fakta. Mereka percaya atau enggak? Bodoh amat. Iya kan? Banyak kawan-kawan kita nih yang penasaran kenapa masih stay single sampai sekarang. Itu pertanyaan tuh udah sering kali ditanya. Oke, aku mau tanya itulah kenapa kok masih alasan kenapa kok masih stay single sampai sekarang. Mungkin bisa menjadi acuan atau mungkin Seorang untuk memantaskan diri. bukan maksudnya acuan atau mungkin motivasi nih untuk mereka di luar sana yang masih stay single sampai sekarang. Ya mereka mungkin dengan menonton ini mereka bakalan bisa tetap memegang teguh, oh aku tetap akan stay single gitu. Sebenarnya gini, kalau dibilang alasannya banyak. Cuman aku rangkum jadi kayak yang paling inti itu Tiga macam. Tiga alasan lah bisa Ya, dibilang. 3 macam alasan. Yang pertama tuh ya karena mungkin selama 19 tahun ini ngelakuin apa-apa Oh, tuh ini umurnya berapa? 19. 19. Oh, 19. Seumuran dong. Lagi serius nih bentar. Ya, aku coba mau ini doang. Keterangan ya guys, 19 tahun. 19 tahun ya. Selama 19 tahun nih kayak ngelakuin sesuatu tuh ya sendiri, apa-apa sendiri, pergi kemana sendiri, makan sendiri, palingan bareng kawan. Jadi kayak udah betah sendiri aja, udah nyaman mungkin ya. Serowoman ya. Kemana-mana sendiri, apa-apa sendiri. Ya mungkin bagi orang kayak menyedihkan kali ya sendiri, tapi mungkin kalau orang yang ngerasain hal yang sama, mungkin orang di luar sana juga kan, kalau yang sama-sama kayak sering lakuin hal sendiri,
itu seru. Dan bukan berarti kita nggak butuh seseorang atau pendamping, yang mungkin belum aja. Aku nggak bilang nggak butuh, nggak, pasti butuh. Tapi pernah percaya nggak sih, kan kalau misalkan yang model-model gitu berarti itu kan perempuan yang independen kalau orang bilang. Bisa orang bilang. Nah, aku nggak tahu juga. Cuman kadang-kadang kalau misalkan kita lihat lagi, wanita independen itu kan berasa seperti nggak membutuhkan laki gitu. Berasanya, tapi ada part-partnya mereka juga butuh. Mungkin kayak kalau independent woman kan nggak butuh uangnya, lebih kayak butuh sosoknya aja. Berarti bukan materi lah ya kalau dia independen. Orang-orang pada mikirnya kayak gitu. Tapi pernah nggak, bentar mau tanya lo, mungkin di luar itu ya, pernah jalan sama cowok nggak? Nggak apa-apa, aja. Ya walaupun kau single kan, istilah gini tadi bilang, apa bilang pacar nggak ada, tapi cowok ada. Pemain ya guys. Kan istilah gitu maksudnya. Ya kalau jalan pernah. Oke, kalau misalkan judo atau ngapain long keeper itu biasanya gimana? Bayar sendiri atau dibayarin? Kampret teman-teman. Anjing. Gak dibeliin apa anjing. Cepat. First date-nya. First date. Ini bukan pacar ya guys, baru PDKT-an. gebetan. PDKT-an. Pas masa waktu itu kan. Ya, first date lah. Lebih banyak ngobrol sih, kami nggak. Maksudnya siapa yang bayarin nih? Karena kan kalau misalnya kita Kami lihat, nggak beli makan. Aku udah kenyang sendiri di rumah, aku beli sendiri. jadi si cowok nih nggak peka gitu. Hah? Dia nggak nanya udah makan atau belum? Hah? Cukup Nggak, say. kita bongkar aja gitu maksudnya. Siapa tahu dia ada nonton atau enggak. Udah itu masalah. Bukan diungkit-ungkit. Kok nggak peka ya dia cowok ya? Kok mau sama dia? Ya balik lagi karena udah kayak gimana ya, mungkin posisinya juga aku udah ya itulah, aku orangnya nggak enakan yang pertama. Terus ya karena nggak ditawarin, ya udah aku bisa beli sendiri Bor. Kalau kok nggak senang sih udah, Keren. aku nggak perlu duit kok. Kan aku Betul. bilang yang kita butuhin tuh sosoknya, bukan duitnya. Duit butuh juga, jangan munafik juga. Dia bilang munafik nggak butuh duit, butuh. Cuman untuk ya pada pandangan pertama tuh bukan duit semata. Kalau duit semata nggak mesti kita serius-serius kali. Om orang juga mau kita, diri juga mau. Kalau emang butuh duit doang, namanya kita cari yang tulus. Iya. Tolong ya, info yang tulus. Tapi sekarang gimana? Jadi nggak Mbak dia? Atau memang lost contact, atau memang kayak hanya sebagai Lost penonton contact story sih. aja? Penonton story. Penonton story ya. Atau jangan-jangan dia malah ini. Tapi maksudnya gini loh, bisa jadi dan nih cowok nggak bisa ngedapatin kok, berarti dia ngecari perempuan lain gitu. Bisa jadi. Bukan bisa Mungkin- jadi, emang iya nggak? Ya aku nggak mencari tahu. Ya, siapa tahu dia hanya mana-manasin Intinya ya. gini, value dia tuh nggak setara sama aku. Oke. Itu aja. Kalau nggak cocok berarti value dia tuh nggak sesuai sama kamu. Jadi nggak usah kayak diratapin. Marah ya cewek independen punya value sendiri. Nggak usah diratapin, nangis-nangis buat apa? Masih banyak cowok lain di luar sana yang mau sama kamu. Tinggal tingkatin aja value kamu, nanti akan datang yang setara. Siap. Kapan tuh? Tunggu aja ya kapan. Oke, yang kedua apa nih? Ketiga. Dua tuh ada banyak mimpi yang mau dikejar. Karena Oh, punya mimpi juga? Nggak, aku kira kamu punya mimpi. Waduh. Kamu punya mimpi. waduh, Hmm? emang aku siapa gak punya mimpi? Ya keke. Oke, itu nanti kita bahas di video yang lain aja. Jangan value aku dong. Ya tenang, aman Besti, aman. Oke, apa? Aku pernah baca satu quotes gini, kalau emang kamu mau meraih mimpi kamu, jangan pernah masukkan lelaki dalam hidup kamu. Kenapa bisa gitu? Bukankah mungkin dengan laki-laki kita menjadi mendorong Sebagian. Tapi yang aku dapetin rata-rata banyak wanita yang hancur mimpinya gara-gara laki-laki. Dan itu hampir yang dukung tuh 30, yang ngerusak tuh 70. Loh, tapi kalau gitu kenapa ada kata support system? Support system memang harus pasangan. Kalau Keluarga, teman, support system, diri sendiri orang yang paling utama harus jadi support system. Benar. Tapi kalau misalkan dalam satu sisi dia nggak beruntung dalam hal keluarga,
Gak beruntung dalam hal pertemanan. Iya. Dengan siapa lagi dia bisa berharap? Iya, makanya aku bilang tadi, ada keberuntungan bukan berarti semua lelaki itu menghancurkan mimpi wanita. Ya kan? Aku Iya. bilang 70%. 70% yang Yang mampu aku tuh- menghancurkan. Berarti Bukan kan lebih mampu banyak. menghancurkan. Yang aku temuin 70% wanita tuh mimpinya hancur gara-gara si pria. Gara-gara dia masukin pria ke dalam hidupnya. 30% lagi ada yang memang sukses, ada yang grow up bareng. Berarti kalau misalkan kita bilang lagi bukan karena salah prianya, tapi karena nggak menemui yang tepat aja nggak sih? Bisa jadi. Ya kan rata-rata gitu. Kita kan kayak gini kan karena nggak menemukan yang tepat. Cuman sekarang tuh cari yang tulus tuh susah kali, guys. Yang kedua itu karena ini mimpi yang ingin dikejar. Termasuk untuk membagikan orang tua nggak sih? Iya, kan mimpi tuh terutama mimpi yang pertama kan untuk bahagia diri sendiri sama orang tua. Orang lain. Berarti tuh sekarang beban. masih beban orang tua. Seperti apa ya? Ya begitulah. Sampai sekarang umur udah 19 tahun. Nggak punya malu ya. Oke, next. Yang ketiga apa nih? Aku penasaran juga. Yang ketiga, nggak mau ribet. Punya hubungan itu ribet, guys. Tapi pernah dengar juga kata Bibi Habibie, kalau emang nggak mau punya aturan ya nggak usah berhubungan. Itu betul. Jadi nggak salah dong kalau kami nggak mau punya aturan, berarti kan nggak berhubungan ya? Berarti kalau misalkan memang kau pengen punya hubungan, berarti kau siap dengan aturan itu. Ya. Mau nggak mau? Iya. Ya nggak mau ribet juga kayak gini loh. Yang aku lihat orang-orang ya. Ini bukan terjadi di aku, yang aku lihat orang-orang harus ngabarin. Bahkan kita nih biasanya ngumpul nih kan. Ngumpul untuk apa sih? Ngobrol. Tapi malah ada yang memang vicin sama pacarku tuh nggak akan hilang. Ya kan macam kata ya sekarang. Lagi booming-boomingnya perselingkuhan. Tapi kayak bisa nggak sih kok bagi waktu kok ini untuk teman, ini untuk keluarga, ini tuh pasangan, nggak semata-mata 24 jam waktu kok tuh untuk pasangan. Ya kalau misalnya pasangan mau ngerti, kalau pasangan nggak memahami dan nggak mengerti mau gimana? Itulah aku nggak mau pacaran. Ditolol lagi si ceweknya. Iya, kirim. Bahkan ada yang memang batalin janji sama kawannya yang duluan udah janji. Oh, tau nggak Demi- soal itu? Demi pacarnya bilang, kamu nggak usah pergi. nggak. Kalau kamu pergi, aku marah. What the Eh, fuck, men? Jauh sebelum kau kenal cowok tuh, kau lebih kenal kawan kau. iya, jelas lah. Gila ya kayak Kau gitu. putus cinta lari ke kawanku, nggak lari ke cowok kau lagi. Cowok kau udah diputusin, udah disakitin, dibuang kau asal kau tahu. Aku dengar cewek-cewek. Kalau bucin, gak usah bucin-bucin tolol kali. Berarti gimana nih maksudnya? Kau memang nggak mau berhubungan karena kau tahu hubungan itu bakal ribet, tapi suatu saat kau bakalan juga paham. Kau bakalan ngirim loh. Kau bakalan ngirim map kau di mana. Aku akan cari, Kau kasih kau untuk akan pacar cari kau. orang, akan cari pasangan yang memang punya, yang pertama punya satu visi misi. Itu penting kan? Maksudnya sepemikiran. Ya, sepemikiran, sefrekuensi. Oh, itu betul kali sih. Karena kalau cakep itu pemanis di awal aja. Selebihnya ya sefrekuensi dan nyaman yang menentukan. Iya nggak? Iya benar. Kalau misalnya gini, kalau posesif itu sebenarnya menurut aku, kalau cemburu atau posesif itu sama nggak sih? Sama nggak? Beda ya. Kalau cemburu itu masih di tahap Awal gimana ya? awal. Tapi Kalau kalau posesif itu udah posesif lebih jangan tuh. parah, udah akut kali gitu. Kalau posesif dalam hubungan tuh aku antara setuju nggak setuju sih. Bahkan melebihi suami istri. Paham nggak sih? Ngaturnya tuh melebihi suami istri itu udah nggak pantas sih. Kirim map gini-gini. Setahu aku nggak ada sih kalau udah nikah gitu. Malah orang pacaran tolol ya kayak gitu. Ya nggak? Simulasi loh. Buat nikah nanti. Ya. Walaupun nikah nanti sama yang lain. Makanya itulah ngeri zaman sekarang tuh, seribet itu ternyata. Berarti intinya hubungan itu emang ribet. Kalau memang kita mau berhubungan ya kita harus siap-siap dengan keribetan itu. Baik cowok maupun perempuan. Oke. Ya satu lagi ya, ujung-ujungnya intinya belum dapat yang tulus aja. Kalau udah dapat yang sesuai itu udah pasti di situ dia tulus, dia bisa mengimbangi kita, ngertiin kita. Kalau misalnya yang pertama itu tadi bilang masih ingin sendiri ya. Dari yang aku rasain juga ya, kalau misalnya memang kita masih bisa ngelakuin hal sendiri, kenapa kita harus merepotin orang gitu? Bukan maksudnya untuk apa-apa ya, tapi kadangkala mungkin orang bakalan bilang, "Oh, ini cewek independen." Tapi sebenarnya kita yang perempuan cewek independen ini juga membutuhkan sosok pria sejati yang benar-benar ada di samping kita di saat kita memang lagi capek-capeknya. Dia mau mendengarkan keluh kesah kita gitu.
Kami butuh hal yang kayak gitu-gituan. Oke, dan yang kedua adalah ada yang ingin dikejar. Ya benar, kayak mungkin aku juga setuju apa yang kata Siwar bilang, jangan pernah memasukkan laki-laki ke dalam mimpimu. Aku pernah nggak baca sih, aku pernah nonton suatu cuplikan video yang dimana perempuan ini disuruh pilih antara prestasinya dengan cintanya. Jadi dia lebih baik memilih cintanya. Jadi dia sampai putus sekolah, dia nggak lanjutin lagi perguruan tinggi, terus dia sampai ngabisin seluruh hidupnya tuh untuk si laki ini. Dan ternyata laki ini menduakannya dan sakit coy. Maksudnya itulah laki ya, aku nggak bilang semua laki, jadi hanya beberapa laki-laki yang Oknum aja. ya oknum ya, beberapa laki yang merasa bahwasannya nggak tahu tanda untuk berterima kasih. Apa yang sudah dikorbankan oleh ini perempuan kadang-kala di mata laki-laki ini nggak ada apa-apa gitu. Kalau cowok pakai logika dia masih bolak-balik lagi, tapi kalau cewek udah pakai logika, dia nggak, kalau udah pergi nggak akan balik lagi. Itu yang dicap. Makanya kalau udah dapat digenggam, jangan dilepas. Masih banyak orang yang ngantri di belakang, nggak tahu aja. Belum dibuka aja perguruan Jangan disebutin di peternakan sini. buayanya. Jangan disebutin di sini. Nanti ketahuan ya. Lalu yang ketiga itu tadi terakhir, hubungan itu ribet. Apa kalau emang nggak mau ribet ya nggak usah berhubungan. Kalau memang kayak Biji Habibie bilang, aku juga setuju, nggak ada hubungan yang nggak ada aturan. Kalau misalkan kita nggak mau ada aturan, nggak usah berhubungan, itu aja intinya. Balik lagi, misalkan aku bilang ke kesadaran dalam diri sendiri ya. Aku ingin menjelaskan sesuai apa yang ini ke mereka semua. Kita kalau misalkan dalam hubungan itu ada banyak lika-likunya, ada banyak masalahnya, ada banyak cobaan, diterpa angin, badai, hujan, segala macam. Tapi ingat satu hal, kalau memang dia benar-benar untuk kamu, Tuhan akan menjanjikannya memang untuk kamu terakhir, dan memang dia penutup terakhirnya. Tapi kalau memang enggak, berarti ya kamu sedang dihadapkan atau dipertemukan dengan orang yang salah, untuk belajar dari orang yang salah ini, untuk Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat nantinya. Oke, mungkin itu aja ya War. Kenapa masih stay single? Ternyata udah dapat jawabannya. Jadi yang kepo-kepo sama si War, tolong tonton video ini. Tapi terangannya ya guys, ini pure pendapat kami aja. Jangan ada yang tersinggung. Kalau emang kalian berpendapat lain ya bebas. Kita kan negara demokrasi, bebas berpendapat. Ya kan? benar. Maksudnya ini juga nggak ada unsur untuk Iya. saling menyindir Nggak ada siapa. unsur untuk mau menjatuhkan si laki atau menjatuhkan si wanita. Tapi ini memang benar-benar pure yang terjadi sama kami. Pure memang benar-benar pendapat kami aja. Kalau kalian nggak setuju ya nggak apa-apa. Beda pendapat itu bukan berarti kita harus saling membenci kan. Ya benar. Kalian bisa komen di bawah juga pendapat kalian gimana. Nanti akan kami baca dan kami balas satu-satu. Oke? Oke, baik, terima kasih udah nonton sampai akhir video ini. Banyak kata-kata yang sangat mungkin tidak enak untuk didengar, nggak usah diambil hati atau apapun itu. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Itu saja, tetap stay tune untuk video-video berikutnya yang akan aku tampilkan. Oke, dadah.